FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, kembali bersama saya Cantika Anjali akan menemani Anda di Sumba siang ini, yang dimana kita akan membahas tentang penyelenggaraan bangunan gedung aman dan berkelanjutan di Sumba Barat. Bersama narasumber kita pada siang hari ini ada Bapak Erwan Dapalangga ST MN Bapak ya? Ya, selamat siang Selamat Bapak. Siang Cantika. Terima kasih sudah hadir di studio RRI SP Sumba. Dan silakan bisa menyapa pendengar dulu Bapak. Baik, selamat siang para pendengar RRI SP Sumba. Kebetulan hari ini bulan Lebaran, hari Lebaran, jadi saya juga tidak lupa sampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Baik, pendengar, Sumba Barat ini terletak di wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan lain-lain mungkin. Oleh karena itu, penting untuk membangun gedung yang mampu menahan bencana alam tersebut dan melindungi keselamatan para penghuninya pastinya. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Sumba Barat. Bangunan dirancang dengan baik dan menggunakan material yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Erwan Dapalangga ST MN dari Dinas PU ya Bapak, tentang bagaimana sih penyelenggaraan bangunan gedung aman dan berkelanjutan di Sumba Barat. Baik Bapak, apa sih sebenarnya peran dinas dalam penyelenggaraan bangunan gedung aman dan berkelanjutan itu sendiri Bapak? Baik, terima kasih Adi Cantika. Jadi prinsipnya kita Dinas PUPR Sumba Barat ini peran itu adalah membantu Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Termasuk tadi kalau kita mengenal istilah keandalan bangunan gedung ya, yang di sini disampaikan andal aman dan berkelanjutan. Karena salah satu bangunan gedung yang aman itu dari aspek struktural. Jadi bukan security ya, bukan aman dalam artian security ya. Tapi aman dalam artian konstruksinya. Jadi bagaimana dia memenuhi ketentuan beban muatan konstruksi itu sendiri, bagaimana dia memenuhi ketentuan terkait dengan bahaya kebakaran, terkait dengan sambaran petir dan lain sebagainya. Jadi memang ini sangat teknis kalau kita bicara terkait dengan bangunan gedung. Jadi memang kita prinsip utama peran kita Dinas PU bagaimana memfasilitasi, bagaimana kita memastikan bahwa bangunan gedung di Kabupaten Sumba Barat itu andal. Dalam hal ini aman, sehat, bangunan gedung yang sehat, mudah dan nyaman. Misalnya nyaman terkait dengan penghawaan, pencahayaan, terus kemudahan terkait dengan akses, misalnya dari ruangan satu ke ruangan lain dan lain sebagainya. Jadi itu memang sasaran kita untuk bangunan gedung yang aman dan berkelanjutan. Termasuk tadi instalasi air bersih, air kotor, pembuangan sampah dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk semua bangunan gedung kayak rumah dan kantor atau khusus untuk? Semua. Jadi kita bangunan-bangunan perumahan, bangunan-bangunan gedung kantor, bangunan-bangunan public service, bangunan pelayanan dan lain sebagainya, pelayanan swasta, pelayanan pemerintah, misalnya rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, misalnya swalayan dan lain sebagainya, bangunan publik yang yang dinikmati oleh masyarakat, termasuk itu kita. Menarik sekali Bapak. Ternyata bukan hanya security kayak misalnya aman dari pencuri dan lain-lain, tetapi bagaimana dia berdiri kokoh Bapak. Seperti yang Bapak bilang tadi, menjauhi dia dari kebakaran dan air dan lain-lain. Itu bagaimana sih Dinas PU itu memastikan bangunan itu aman dari segala hal itu kayak kebakaran dan lain-lain? Apakah lihat dari tanahnya di mana atau letaknya di mana? Ya, benar. Ini memang yang kalau terkait kita bicara masalah bangunan gedung ini memang masyarakat itu masih awam. Secara kasat mata itu mereka melihatnya biasa. Tapi kalau kita yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung itu sangat penting. Yang paling penting dari aspek perancangan teknis. Kalau zaman dulu orang bilang perencanaan teknis ya, sekarang lebih bahasanya itu lebih ke perancangan teknis. Jadi kita memastikan itu tadi, misalnya kita melakukan penyelidikan tanah, misalnya di suatu kawasan yang yang kondisi tanahnya itu kering, berbeda perlakuan dengan kondisi tanah di daerah rawa misalnya.
kayak begitu. Jadi kita harus melakukan penyelidikan tanah, ada namanya sondir atau boring dan lain sebagainya. Jadi itu tahap awal. Belum lagi dari faktor desain, bagaimana kita mendesain ketika kita merencanakan sebuah bangunan gedung itu digunakan oleh, misalnya ada yang akan memanfaatkan, ada lansia. Nah, bagaimana kita skenariokan dalam sebuah desain konstruksi. Jadi itu memang harus dipikirkan. Bagaimana misalnya kita melakukan desain di persawahan, di pinggir pantai, di tengah-tengah perumahan, bagaimana desainnya supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Demikian juga materialnya yang digunakan. Jadi memang kompleks, Ibu Cantika. Berarti memang diawasi dari awal pembangunan hingga selesai ya, Bapak? Siap. Ya, kalau kita di Dinas PUPR perannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan itu diturunkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021, itu merubah cara berpikir tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi peran pemerintah sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu dari awal sampai akhir, bahkan tahap operasional. Jadi kalau sekarang itu penyelenggaraan bangunan gedung itu dari tahap awal, misalnya perencanaan, yang dulu orang bilang perencanaan teknis, pelaksanaan teknis, pengawasan teknis, ada lagi operasionalnya. Jadi bagaimana kita menggunakan bangunan gedung itu. Jadi kalau misalnya kita bicara bangunan gedung, bisa juga pikirannya kita ada liftnya, ada eskalatornya. Jadi bagaimana memanfaatkan, mengoperasionalkan. Terus yang berikut bagaimana memelihara bangunan gedung itu, melakukan perawatan. Jadi bukan hanya selama ini yang kita ketahui cuma 3, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Tapi jangan lupa masih ada pengoperasionalnya, memanfaat dan pemeliharaan serta perawatannya. Bahkan ada satu lagi ditambah, mestinya ada 6, pembongkarannya. Ada namanya rencana teknis pembongkaran atau biasa kita singkat dengan RTB. Jadi ketika kita mau membongkar sebuah bangunan gedung itu kita harus merencanakan. Kapan waktunya, kita menggunakan apa, material bongkarannya kita buang kemana, jalur lalu lintas yang kita pakai untuk material bongkarannya itu seperti apa skenarionya, mengganggu tidak masyarakat, nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang bagi kita baru ya, tapi ini memang sudah sama seperti di luar negeri. Ya, jadi seperti itu, di skenario kan dari awal. Iya. Bahkan sampai waktunya yang tepat itu kapan harus waktunya tepat, siapa yang terlibat. Kita harus melibatkan misalnya polisi lalu lintas. Bagaimana misalnya ada material bongkaran, misalnya kalau kita membongkar rumah sakit, itu kan ada zat-zat berbahaya, material berbahaya dari rumah sakit. Tidak sembarangan kita membongkar. Selama ini kan kita berpikir sangat sederhana, tetapi sebenarnya itu misalnya kita keliru dalam penanganan pembongkaran itu menimbulkan kerugian masyarakat. Kalau misalnya di luar negeri itu kan bisa diklaim pemerintah itu. Betul jadi memang ini aturan-aturan ini memang sepertinya sudah mirip-mirip dengan kita di luar negeri. Cuma penerapannya karena masih baru, jadi kita masih lakukan sosialisasi. Oke, Bapak, ini menarik sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat karena sangat awam. Kita masyarakat tahunya hanya dibongkar ya terserah mau waktunya kapan. Ternyata ada aturannya. Ya, pendengar, untuk diketahui Bapak Erwanda Palangga ini adalah Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat ya, Bapak. Oke, Bapak, selanjutnya apa saja sih program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas PU untuk mendukung bangunan berkelanjutan ini, Bapak? Nah, ini menarik. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan bahwa kita ada peraturan pemerintah nomor 16 itu kita mengatur banyak sekali kegiatan-kegiatan tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Dan itu sangat kompleks dan ya bagi orang awam itu agak sedikit rumit. Misalnya begini. Kalau zaman dulu itu kan kalau Adi Cantika pernah mendengar istilah izin mendirikan bangunan, itu sekarang sudah dihapus. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang diturunkan dengan PP 16 tahun 2021. Jadi sejak 2 Februari 2016 itu izin mendirikan bangunan itu sudah tidak digunakan lagi. Kita sekarang mengenal istilah persetujuan bangunan gedung atau disingkat dengan PPG. Jadi sudah tidak ada lagi istilah IMB. Jadi itu yang kita lakukan, program-program kita. Terus yang berikut ada SLF, sertifikat layak fungsi. Jadi kita melakukan penilaian kondisi bangunan, apakah bangunan ini sebelum dimanfaatkan, setelah dilakukan pekerjaan,
Sebelum dimanfaatkan kita harus melakukan penilaian. Apakah bangunan gedung tersebut itu sudah layak dimanfaatkan atau sudah layak dioperasionalkan atau belum? Nah, demikian. Ada juga kita melakukan monitoring. Jadi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembangunan gedung baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah itu kita melakukan monitoring. Bahkan kita melakukan inspeksi. Demikian juga Dinas PU memberikan layanan bantuan teknis kepada teman-teman dari pemerintah daerah, baik yang pemerintah daerah maupun yang vertikal. Jika membutuhkan tenaga kita untuk dimanfaatkan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, kita memberikan layanan itu, bantuan teknis. Jadi orang-orang kita dari Dinas PU kita memberikan bantuan berupa tenaga, misalnya sebagai tim teknis kah, atau sebagai pimpinan proyek, yang dulu pimpinan proyek, yang sekarang namanya pejabat pembuat komitmen dan lain sebagainya. Oke, sudah banyak berubah istilah-istilahnya Bapak? Sudah banyak berubah. Itu Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu merubah banyak sekali istilah-istilah. Pantas sekarang lagi gencar-gencarnya sosialisasi tentang ya betul ini. Jadi Cantika, jadi kita Kabupaten Sumba Barat sejak keluar PP 16 tahun 2021 itu, Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu yang sudah melaksanakan sosialisasi secara mandiri di tahun 2021. Jadi begitu bulan Februari itu ditetapkan peraturan PP 16 itu, di pertengahan 2021 kita sudah melaksanakan kegiatan, dan itu kabupaten pertama yang melakukan sosialisasi terkait dengan PP 16. Sampai sekarang ini ya Bapak? Ya, sampai sekarang kita juga melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa di setiap kecamatan. Jadi orang-orang masyarakat di desa maupun di kecamatan sudah agak sedikit familiar dengan istilah-istilah ini. Iya, karena itu sangat penting Bapak. Benar. Biar mereka bisa tahu bagaimana peraturan. Nah Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang bangunan-bangunan yang mungkin sudah dibangun nih Bapak, tapi kadang tidak dipakai, kadang tiba-tiba cepat rusak dan lain-lain. Nah Bapak, ini memang sebuah, katakanlah kita di Waikabubak ini atau di suatu kawasan. Ini Waikabubak kita anggap kawasan ya. Dalam kita melakukan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan, mestinya kita membuat sebuah dokumen rencana teknis secara utuh. Misalnya kalau kita kalau kita tahu informasi misalnya terkait di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah itu kan baru kabupatennya. Jadi ketika mereka melakukan desain, itu mereka melakukan desain secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, kita ini kan Kabupaten Sumba Barat sudah lama berdirinya. Jadi pengetahuan penggunaan teknis terkait hal ini itu zaman-zaman dulu pendahulu kita mungkin kurang begitu terlalu mempertimbangkan hal-hal ini untuk mereka kerjakan. Sehingga ya kita lihat sekarang di Sumba Barat keadaannya seperti itu. Tapi kita pemerintah akan berusaha untuk terus ke depannya memperbaiki. Toh suatu waktu kan bangunan-bangunan gedung juga ini kan masa manfaatnya juga kan berakhir, misalnya 50 tahun, pasti nanti kan direhab. Nanti ketika mereka rehab, nanti itu kita akan memberikan masukan-masukan teknis kepada mereka supaya kita mendapatkan bangunan gedung yang tadi aman berkelanjutan. Iya, betul Bapak. Nah, Dinas PU ini sendiri kan tidak mungkin bekerja sendiri Bapak. Bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak lain atau pihak terkait dalam pembangunan gedung berkelanjutan ini? Oh iya, ini memang sinergitas dari semua elemen ini penting. Di Cantika artinya di kita Dinas PUPR juga banyak peran yang kita lakukan. Misalnya terkait dengan penyusunan dokumen rencana teknis. Kita sudah membuat RT RW, rencana tata ruang wilayah. Terus di tahun lalu 2023 itu kita ada membuat RDTR kawasan perkotaan. Jadi kawasan Kota Waikabubak ini kita sementara membuat rencana detail tata ruang RDTR atau yang selalu kita dengar itu rencana rinci tata ruang. Jadi itu dokumen rencana itu adalah dokumen acuan untuk semua pihak mengacu terhadap dokumen itu untuk membangun sebuah bangunan, baik bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung. Jadi kita dia berlanjut dari 2023 sampai saat ini mudah-mudahan di 2024 ini sudah bisa kita mendapatkan produk hasilnya. Jadi itu adalah rencana detail. Jadi
jika kita mau membangun di suatu kawasan, oh ini kawasan pertanian, oh ini harus yang terkait dengan pertanian saja yang kita lakukan pembangunan. Ini kawasan industri, pergudangannya di mana? Jadi zona-zona itu, zonasi itu sudah ditentukan dalam RDTR. Jadi itu yang merupakan acuan. Nah, sayangnya kita punya pendahulu zaman dulu tidak membuat itu dan mengacu itu, sehingga ya seperti sekarang ini. Tapi ke depan kita akan selalu berusaha. Jadi sudah ada RT/RW, kita turunkan menjadi RDTR. Mestinya kita menurunkan nanti RTBL. Apa itu RTBL? Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Jadi di situ sudah sangat detail. Nanti kita turunkan menjadi master plan. Misalnya master plan seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak. Itu kan kita sudah menyusun master plan-nya. Jadi nanti pada tahun tertentu yang akan datang kita akan mendapatkan sebuah kawasan rumah sakit yang sudah representatif. Karena sudah dibuat master plan-nya, bangunan OK di sini, bangunan bedah di sini, bangunan internal di sini, dan diatur sedemikian luas sehingga selaras antara satu bangunan dengan bangunan lain. Itu namanya kita buat master plan. Nanti dari master plan baru diturunkan menjadi DED. DED itu gambar rencana yang dijadikan panduan oleh para tukang untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi memang dokumen-dokumen rencana ini dalam penyelenggaraan bangunan gedung itu penting sebagai acuan. Kalau tanpa kita ada dokumen acuan, kita agak sulit untuk kita menentukan arah pembangunan. Demikian. Betul, Bapak. Lebih spesifik berarti ya Bapak? Ya, ini sangat teknis ya, Cantika ya. Sangat bagus kalau misalnya peraturan itu memang sudah diberlakukan sekarang, dan menurut saya memang itu bisa mempengaruhi kinerja para SDM yang di lingkungan sendiri. Misalnya rumah sakit, kalau gedung ini sudah tertata dengan rapi, sumber daya yang bekerja di situ lebih gampang untuk demikian juga di rumah sakit Pratama, Lamboya. Itu kita juga sudah membuat master plan-nya. Jadi pada tahun-tahun yang akan datang kita mau merencanakan untuk membuat master plan kawasan pusat pemerintahan. Jadi dekat rumah sakit situ. Di pusat pemerintahan itu di daerah WKRO. Jadi nanti kita buat master plan-nya supaya ke depan kita mendapatkan tata letak bangunan gedung kantor yang yang aman dan berkelanjutan. Nah, begitu. Jadi bisa baik. Demikian. Bapak. Pastikan semua kegiatan dilakukan ini ada kendala, Bapak. Boleh cerita sedikit kendala apa saja sih yang dihadapi oleh Dinas PU dalam penyelenggaraan bangunan berkelanjutan ini? Memang kendala ini kendala kita bersama yang tadi kami sampaikan bahwa zaman-zaman dulu ketika melakukan penyelenggaraan bangunan gedung itu tidak mengacu pada dokumen-dokumen rencana. Demikian juga kendala lain itu adalah terkait dengan informasi kepada masyarakat atau pengetahuan masyarakat yang minim terkait dengan bagaimana menyelenggarakan bangunan gedung yang baik. Jadi karena ini persoalan sangat teknis dan awam. Apalagi terkait penyelenggaraan bangunan gedung kita ada kendala terkait dengan budaya. Misalnya kita mendirikan sebuah bangunan gedung, terus nanti ada masyarakat yang perspektif yang ketika mendirikan sebuah bangunan itu perspektifnya masih dengan perspektif budaya. Betul. Padahal mestinya kita perspektifnya teknis. Jadi hal-hal seperti itu yang merupakan kendala bagi kita, dan masyarakat juga belum mengetahui mungkin ya, bukan tidak, tapi belum mengetahui bahwa kita Dinas PUPR ini kita memiliki layanan untuk memberikan layanan gratis kepada masyarakat, di mana masyarakat ketika mau melakukan atau mendirikan sebuah bangunan gedung mendapatkan informasi dari kita bagaimana secara teknisnya mereka bisa melakukan itu dengan baik. Bagaimana cara menghubungi Dinas PU Bapak? Apa langsung ke kantor atau mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ya, kita di sini kita menyediakan fasilitas, misalnya kita punya Facebook. Jadi kita punya Facebook, bisa di situ kita berdiskusi. Terus bisa langsung ke Dinas PU, tapi ke depannya itu sudah ada sebuah bangunan gedung yang representatif untuk semua hal. Kita sudah buat mall pelayanan publik yang dulu Karya Siaga itu di pusat kota, itu nanti
pelayanannya itu terintegrasi di situ. Jadi di situ nanti ada operator dari Dinas PU, dia yang bisa melayani semua hal terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Bukan saja di situ, terkait dengan persetujuan lingkungan, terkait dengan semua perizinan, nanti dia terintegrasi semua di mall pelayanan. Jadi ini sudah sebuah langkah yang sangat luar biasa. Pada saat ini kita akan memiliki mall pelayanan dan sudah memiliki, tinggal operasionalnya. Iya, yang dekat lapangan Mandailu. Ya, yang dekat lapangan Mandailu itu nanti semua di situ ada petugas-petugas dari perangkat-perangkat daerah terkait dengan pelayanan publik itu akan ada di situ, termasuk di PU. PU juga akan menempatkan personilnya di situ, termasuk perizinan, mungkin nanti termasuk bank juga ada di situ. Jadi layanannya terintegrasi. Jadi kita pergi mau mengurus sesuatu nanti ada semua di situ, termasuk terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi informasi juga Cantika, terkait penyelenggaraan bangunan gedung ini banyak sekali yang yang dokumen yang harus dimiliki oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah yang tadi persetujuan bangunan gedung, atau kita singkat menjadi PPG, yang mengganti zaman dulu izin mendirikan bangunan, itu PPG. Terus setelah dalam PPG ini, ketika masyarakat mengajukan permohonan PPG, itu nanti akan dilakukan kajian. Jadi dokumen rencana teknis yang diajukan oleh masyarakat itu akan diajukan by website SIMBG. Jadi kita memiliki SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Jadi semua perizinan sekarang ini kita tidak manual lagi, Cantika. Jadi kita menggunakan ada satu namanya sistem SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Jadi kita mau dari kamar, kita mau dari ruang tamu, kita tidak mesti ke Dinas PU. Jadi layanannya itu by sistem. Jadi kita mengupload semua dokumen-dokumen permohonannya di situ, nanti kita melakukan verifikasi by sistem. Dan itu dilakukan online. Kita melakukan verifikasi dan nanti dokumen rencana teknis yang diajukan oleh pemohon itu akan dilakukan kajian oleh tim profesi ahli atau tim penilai teknis yang kita kenal dengan TPA atau TPT. Dan tim profesi ahli ini kita ambil dari database Kementerian PU yang ada di SIMBG. Jadi tidak sembarangan. Ini mereka orang profesional yang direkrut oleh Kementerian PUPR yang membantu kita, pemerintah kabupaten, untuk melakukan kajian dalam dokumen rencana teknis kepada masyarakat ketika masyarakat akan mendirikan sebuah bangunan. Bukan saja masyarakat, swasta maupun pemerintah wajib untuk melaksanakan. Nah, selain persetujuan bangunan gedung, ada juga tadi SLF, sertifikat layak fungsi, yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika mau memanfaatkan, kita akan melakukan penilaian apakah itu layak atau tidak untuk dioperasionalkan. Ada lagi namanya SBKBG, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, SBKBG. Nah, jadi kalau manusia ada KTP, sekarang gedung juga ada KTP. Nah, jadi kan itu filosofinya, tanah itu kan berdiri sendiri dengan bangunan gedung. Jadi ketika tanah dia memiliki sertifikat, bangunan gedung juga ada bukti kepemilikan, yaitu surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Misalnya saya punya sertifikat, tapi Cantika mau bangun bangunan gedung itu di atas tanahnya saya. Jadi sertifikat atas namanya saya, SBKBG atas nama Cantika. Jadi jelas kepemilikannya. Tanahnya pemiliknya A, gedungnya pemiliknya B. Mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi. Ini sudah ini. Jadi ini ada itu dia. Ya, apalagi di Sumba. Jadi sertifikat atas nama A tapi dibangun oleh B, nanti si B itu dia akan mengklaim gedungnya saya yang buat. Kalau begitu tanahnya punya saya juga. Jadi ini luar biasa. Berikut ada lagi namanya RTB, Rencana Teknis Pembongkaran. Jadi itu tadi yang saya sampaikan juga di awal. Ketika orang mau melakukan pembongkaran sebuah bangunan gedung, dia harus menyusun sebuah dokumen namanya rencana teknis pembongkaran. Berarti dokumen-dokumen itu yang memang penting ketika kita mau mengajukan ke Dinas PU, Bapak? Ya, dan dokumen ini semua didapatkan ketika pemohon, siapapun itu, baik masyarakat, pemerintah, ataupun swasta, dia mengajukan by online melalui SIMBG.
Sistem informasi manajemen bangunan gedung. Iya, harus online Bapak sekarang. Harus online. Jadi kita sudah itu tadi saya bilang. Jadi konsep sepertinya Zaman menurut digital. kami, ya sudah by digital. Konsep Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah seperti sudah sama dengan di di luar negeri, di daerah-daerah berkembang dan daerah-daerah maju. Iya. Ya, jadi mau tidak mau, suka kita tidak suka, kita harus meresponnya. Jadi ternyata zaman itu sudah bergeser ya, Cantika ya, sudah semakin maju. Gitu. Kita harus melek digital, pendengar. Ya, Semua itu. Sekarang harus pakai digital. Ya. Oke, Pak, ada tidak tips dari Dinas PU untuk diberikan kepada masyarakat untuk membangun dan memelihara bangunan gedung itu sendiri, Bapak? Ya, ini tips. Jadi masyarakat itu tips serahkan kepada ahlinya. Yang paling penting tadi itu perancangan teknis. Kadang ini orang kalau mau mendirikan sebuah bangunan gedung itu ketika dia memiliki biaya, dia memanggil orang yang bisa misalnya tukang dan lain sebagainya dirikan. Ternyata di tengah perjalanan ketika dia mendirikan bangunan itu ada ide baru atau ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa menimbulkan kerugian waktu, material, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tipsnya yang menurut saya yang paling penting itu adalah dan paling penting dan paling utama, ketika kita mau mendirikan sebuah bangunan gedung, itu kita benar-benar harus merencanakan dengan baik. Serahkan kepada ahlinya. Ada banyak konsultan perencana yang bisa merencanakan bangunan kita dengan baik dan benar dan tidak mahal kok. Artinya tidak mahal. Biaya untuk kita serahkan kepada para ahli. Supaya apa? Jadi ketika kita melaksanakan pekerjaan, misalnya kita mau membangun sebuah rumah, supaya tidak di pertengahan jalan, itu kita berubah. Berubah dalam membangun. Oh tadi kamarnya posisinya di sini, ternyata berubah. Akhirnya itu. Tapi kalau kita sudah melakukan desain dari awal, kita akan merubahnya itu di gambar saja. Kita merubahnya itu di laptop, di laptop. Jadi kita merubahnya di situ. Oh kayaknya posisi ruang tamu ini bukan di sini, tapi di sini. Posisi atapnya seperti ini. Posisi tapak rumahnya seperti ini. Nah, jadi kita merubahnya itu masih di komputer, tidak di lapangan. Yang akan kalau di lapangan itu pasti ruginya besar. Dan kita sudah sudah punya pengalaman terkait itu. Iya. Kalau perubahan di lapangan apa itu harus dimulai dari awal lagi, Bapak? Ya, kalau misalnya ada juga yang mulai dari ini tergantung ide. Misalnya saya mau membangun rumah, membangun sebuah bangunan. Karena kita tidak mempunyai dokumen acuan tadi, dokumen rencana tadi yang digambar oleh para arsitek. Akhirnya di tengah perjalanan membangun rumah itu berubah. Banyak perubahannya. Banyak ide barunya, ada masukan dari teman-teman, dari saudara dan lain. Terus ada masukan dari aspek kebutuhan juga itu bisa berubah. Nah itu yang menimbulkan kerugian yang besar. Dinas PU harus survei ulang lagi kok Bapak? Jadi kita biasanya yang kita lakukan adalah sosialisasi, kita melakukan monitoring dan lain sebagainya untuk hal-hal seperti ini karena masyarakat ini begitu awam ya, Cantika ya. Jadi memang inisiatif dari Dinas PU pada saat ini sering kita melakukan monitoring. Oke, Bapak dan pendengar, kita akan lanjut setelah yang satu ini, tetap di Sumba Siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam Sumba Siang ini dengan topik penyelenggaraan bangunan gedung aman dan berkelanjutan di Sumba Barat bersama Bapak Erwanda Palangga. Oke Bapak, kita lanjut Bapak untuk membahas topik ini. Bapak bisa berikan contoh penerapan bangunan berkelanjutan apa saja yang telah dilakukan di wilayah Dinas PUPR itu sendiri Bapak? Oh ya, ini banyak. Jadi seperti yang saya sampaikan juga di pertengahan tadi, misalnya tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak,
Terus ada bangunan-bangunan layanan publik, misalnya ada toko, ruko, dan lain sebagainya, termasuk SPBU. Jadi ketika mereka mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung atau SLF, itu tadi kita turun di lokasi, kita memastikan bahwa ketika mereka akan membangun atau sedang membangun, semua ketentuan terkait dengan ketentuan teknis bangunan gedung itu harus mereka penuhi. Dan sebagai informasi juga terkait biaya, Adi Cantika, jadi biaya itu sekarang kita untuk persetujuan bangunan gedung itu ada beberapa perangkat daerah yang terlibat terkait dengan perhitungan biayanya. Jadi kita Dinas PUPR itu kita menghitung biaya retribusinya sampai dengan perhitungan. Sedangkan yang menerbitkan SKRD-nya, surat ketetapan terkait dengan retribusi, itu adalah, dan penerbitan izinnya adalah Dinas Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Jadi dua perangkat daerah ini yang berperan. Jadi bukan satu saja. Kita menghitungnya, terus setorannya itu adalah tanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Jadi untuk biayanya itu ketika kita menghitung, kita mengacu kepada peraturan daerah. Ada peraturan daerah yang mengatur terkait dengan perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung. Dan peraturan daerah kita juga relatif baru karena Undang-Undang Cipta Kerjanya baru. Jadi peraturan daerah kita ada di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Dan proses perhitungan, bukan proses ya, teknik perhitungannya itu kita menguploadnya dalam SIMBG. Jadi teknik perhitungannya itu berapa nilainya itu terupload. Diketahui bersama. Diketahui bersama oleh semua pihak. Kita upload di dalam SIMBG itu. Kita selalu menyebutnya dengan SIMBG. Apakah itu terkait dengan lokasi mungkin atau tempatnya? Benar. Jadi luas tanah mungkin. Ya benar. Jadi perbedaan retribusi itu misalnya lokasi, fungsi bangunan, luas bangunan, kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, itu dihitung semua. Jadi antara satu bangunan dengan bangunan yang lain pasti berbeda, tapi perbedaannya tidak signifikan. Jadi semua itu, dan itu ada semua dalam peraturan daerah kita. Peraturan daerah kita yang kita upload di dalam SIMBG tadi. Baik Bapak, kalau misalnya di Dinas PU sendiri Bapak itu dari jurusan apa saja Bapak yang di dalam? Soalnya tadi kayaknya desain dan teknik. Oh ya, jadi begini. Sebagai informasi ini sekalian kita mengenalkan juga Dinas PUPR ya. Di kementerian itu namanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, di Sumba Barat itu diterjemahkan itu menjadi dua dinas. Yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terus ada lagi satu dinas kita, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jadi yang terkait dengan KPU-an itu ditangani oleh dua dinas di Kabupaten Sumba Barat. Jadi ini tergantung masing-masing kabupaten untuk menerjemahkan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Jadi kita Kabupaten Sumba Barat ini dari dua dinas. Nah, kebetulan kita di Dinas PUPR ini kita memiliki 3 bidang. Ya, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yang pertama Dinas Bina Marga, yang sering kita tahu itu tugas pokoknya terkait dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan. Terus ada bidang sumber daya air, yang dulu kalau kita pernah dengar itu adalah irigasi. Jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu ada bidang SDA. Terus ada lagi bidang air bersih dan penyehatan lingkungan. Itu terkait dengan penyelenggaraan air bersih, termasuk penyehatan lingkungan itu termasuk air drainase, termasuk dengan MCK dan lain sebagainya, MCK komunal dan lain sebagainya. Terus yang berikut ada bidang jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi ini terkait dengan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Terus ada bidang bangunan gedung. Nah, bidang bangunan gedung ini terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Sumba Barat. Bangunan gedung pemerintah, bangunan gedung swasta, maupun masyarakat. Terus ada lagi bidang tata ruang. Jadi tata ruang ini terkait dengan
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Nah, itu ada bidang tata ruang. Jadi selalu bidang bangunan gedung itu selalu berkolaborasi dengan bidang tata ruang. Demikian. Dan di sana jurusan-jurusan di sana itu kalau di bangunan gedung itu dia adalah bidang terkait dengan bangunan arsitektural. Jadi di sana itu kumpulan para arsitek, anak teknik. Ya, arsitek, para kumpulan arsitek. Di sana ada juga teknik sipil dan lain sebagainya. Kalau di tata ruang itu ada planologi. Jadi jurusan-jurusan planologi. Ada juga jurusan yang terkait dengan SDA. Jadi kalau misalnya ada jurusan teknik sipil, nanti ada spesifikasinya terkait bangunan-bangunan air dan lain sebagainya. Jadi itu yang ada di sana. Jadi memang di sana adalah kumpulan-kumpulan anak teknik. Jadi teknik sipil, arsitektur, planologi, dan lain sebagainya. Semoga tahun ini ada penerimaan CPNS ya Bapak di. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada pendengar-pendengar RRI Sumba mudah-mudahan mempersiapkan diri, anak-anak muda yang baru ini mempersiapkan diri untuk bisa bergabung dengan kami di Dinas PU Kabupaten Sumba Barat. Amin. Baik Bapak, kita lanjut Bapak. Bagaimana sih Dinas PU itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bangunan aman dan berkelanjutan ini? Ya, itu kita melakukan sosialisasi. Jadi kita selalu melakukan sosialisasi. Demikian juga pada saat sosialisasi bukan saja ketika kita mengumpulkan masyarakat, terutama pelaku-pelaku konstruksi, untuk kita memberikan informasi terbaru dan lain sebagainya. Ketika kita turun di lapangan juga, ketika kita melakukan pembantuan teknis terhadap siapapun yang meminta kita untuk melakukan bantuan teknis, itu juga kita kita memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang pemerintah sudah tetapkan. Demikian juga ketika teman-teman dari TPA yang tadi saya sampaikan itu melakukan kajian, tim profesi ahli maupun tim penilai teknis, dia melakukan kajian terhadap dokumen rencana teknis yang diajukan di Dinas PU, dia juga memberikan informasi, memberikan batasan-batasan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Bagaimana dari aspek arsitekturalnya, dia harus menyesuaikan dengan peraturan daerah kita, misalnya seperti di sini. Jadi ketika orang mau mendirikan sebuah bangunan gedung apapun itu, mau rumah, mau gedung kantor, mau swalayan, mau mall dan lain sebagainya, harus mempertimbangkan peraturan daerahnya kita di Kabupaten Sumba Barat. Misalnya terkait langgam bangunan gedung, harus memasukkan unsur tradisional Sumba. Terus terkait ornamen Sumba, sama seperti kalau Cantika jalan-jalan di Bali itu mereka peraturan daerahnya mereka tetapkan. Jadi semua bangunan-bangunan itu langgam tradisional harus masuk di situ. Unsur-unsur tradisional harus masuk. Makanya kita melihat bentuk-bentuk bangunan gedung situ sangat tradisional sekali. Demikian juga ketinggian bangunan gedung kalau di Bali, kalau saya tidak salah itu, saya tidak keliru itu, bahwa mereka sudah menentukan ketinggiannya. Tidak boleh boleh lebih tinggi dari pohon kelapa misalnya begitu. Jadi mereka sudah menentukan. Demikian juga kita nanti ke depan seperti itu. Iya Pak, biar identitasnya kita orang Sumba, kalau ada yang datang tetap teringat Bapak. Iya benar. Pak, pernah tidak sih waktu misalnya mengawasi sebuah bangunan dan mereka mungkin sedikit melanggar dengan aturan yang ada. Nah ketika itu mungkin ada kira-kira Dinas PU bagaimana mengatasi itu? Ya, kita memberikan sanksi. Jadi ada sanksi ya? Ya, awalnya kita memberikan sosialisasi, edukasi. Tapi kalau sudah yang sangat berisiko tinggi itu kita memberikan sanksi. Jadi kita di dalam peraturan juga ada sanksi. Sanksi misalnya kita memberikan teguran lisan. Terus kita memberikan teguran lisan secara tertulis. Terus kita memberikan pembatasan pekerjaan. Misalnya yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak boleh dibangun. Terus bahkan nanti kita bisa memberikan pemberhentian secara tetap terhadap bangunan itu. Banyak tahapan yang harus kita lewati untuk memberikan sanksi-sanksi terus sampai dengan sanksi pembongkaran dan lain sebagainya. Iya, ternyata tidak harus memang mematuhi peraturan yang ada, tidak boleh sembarangan membangun gedung. Demikian juga terkait dengan dengan sampah. Kita sekarang lagi heboh ya, kita di Sumba Barat ini terkait dengan
genangan-genangan air. Jadi harapannya kami di Dinas PU supaya masyarakat juga ketika akan membuang sampah, taruhlah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disiapkan supaya nanti teman-teman kita dari lingkungan hidup bisa mengangkatnya dengan baik. Jangan sampai ketika kita membuang sampah sembarangan, kita dapat di drainase, dapat menyumbat saluran drainase. Iya, betul. Jadi itu yang kita harapkan dari pendengar-pendengar di WK Bubak. Seperti kemarin ada pembersihan drainase ya Bapak. Ya. Ketika hujan turun mungkin melampaui batas gitu. Ya, jadi ini kan kenapa bisa ada genangan ini kan bisa ada dua juga. Yang pertama curah hujannya, intensitas curah hujannya tinggi. Yang berikut durasinya mungkin lama begitu. Di samping dengan masyarakat juga ketika membuang sampahnya juga di saluran-saluran yang apalagi kita punya saluran tertutup dan lain sebagainya. Jadi kemarin kita sudah melakukan itu dengan teman-teman. Memang semua masyarakat harus kerjasama dengan pemerintah. Harus bersinergi. Iya, kita jadi tidak bisa. Siap bahwa ini kota ini ada kabupaten ini adalah milik kita bersama, bukan saja milik pemerintah. Betul, demikian Bapak. Setuju Bapak. Siap. Nah Bapak, menurut Bapak manfaat apa saja sih yang sudah dirasakan oleh masyarakat tentang pembangunan aman dan berkelanjutan? Ya, banyak manfaat. Misalnya yang paling pertama dari aspek keamanan atau keselamatan bangunan gedung yang seperti saya sampaikan tadi, ketika kita merencanakan dengan baik, maka kita dapat mengetahui kira-kira satu bangunan gedung ini kita bisa menghitung ketentuan beban muatan minimal yang harus dia pikul itu seperti apa. Terus yang berikut kenyamanan. Jadi ketika kita merasa nyaman di dalam rumah ini ya kita bisa menikmati kehidupan ini. Jadi kenyamanan dalam artian bangunan gedung ya, bukan kenyamanan dalam artian lain. Misalnya kita di Sumba ini, ketika kita membangun, kita harus bisa menentukan posisi tapak bangunan itu atau rumah itu. Misal kita bertetangga dengan orang di sebelah, jangan sampai bangunan-bangunan kita berhadapan dengan bagian belakang rumahnya orang, misalnya begitu. Bagaimana tekniknya, bagaimana skenarionya. Demikian, jangan sampai. Terus kita di sini kan di WK Bubak ini kan biasa kita masyarakat memelihara ternak dan lain sebagainya. Bagaimana jarak antara kandang-kandang ternak kita dengan rumah kita supaya kita tetap sehat dan lain. Jadi hal-hal kecil ini memang harus diperhitungkan. Bagaimana ketika ada lansia ada di rumah itu, aksesnya dia, misalnya kita lantai 2, bagaimana cara dia untuk naik ke atas, itu kita harus perhitungkan. Oke, berarti semua didata ya Bapak? Semua diperhitungkan dan dipertimbangkan ketika kita akan mendirikan. Makanya saya bilang tadi di awal, kita serahkan kepada ahlinya, sehingga dia bisa memberikan informasi-informasi teknis kepada kita yang akan mendirikan sebuah bangunan gedung, baik rumah maupun, apalagi bangunan gedung publik. Bangunan gedung publik itu perhatiannya harus lebih serius. Karena bukan saja pemilik bangunan gedungnya itu yang menikmati, tapi masyarakat. Misalnya ada sebuah toko besar. Nanti kan masyarakat juga yang akan menikmati itu. Dia ketika berbelanja bagaimana bisa nyaman, bisa aman. Dari penghawaannya, dari pencahayaannya. Sebuah bangunan gedung itu didesain itu dipertimbangkan banyak hal. Bagaimana sirkulasi udara, itu dipertimbangkan. Bagaimana cahayanya masuk di sebuah kamar dan lain sebagainya, itu dipertimbangkan. Menggunakan kaca ini atau itu? Ya, termasuk material. Macam sekarang material itu termasuk material, penggunaan material. Misalnya kayu. Ketika kita menggunakan kayu secara estetik memang baik. Tapi resikonya apa? Misalnya hutan kita habis. Oleh karena itu ada material pengganti, misalnya baja ringan dan lain sebagainya. Terus untuk atap sekarang ini penutup atap itu kan ada asbes yang dilarang sekarang untuk menutup atap karena mengganggu paru-paru. Serpihannya itu mengganggu paru-paru. Misalnya setelah proses pengecetan kualitas cat juga kita mesti pertimbangkan. Ada yang cat tembok itu setelah dicat dia berupa serpihan, dia akan bisa masuk ke paru-paru kita dan mengganggu kesehatan kita. Jadi hal-hal itu ketika kita mendesain sebuah bangunan gedung supaya aman dan berkelanjutan, hal-hal itu kita harus pertimbangkan. Siapa yang punya kemampuan itu berikan kepada ahli-ahlinya. Jadi itu saran saya ke depan. Mungkin dulu tidak seperti itu. Bisa kita bangun rumah yang penting untuk tinggal. Oh sekarang tidak seperti itu. Jadi kita berikan minta masukan daripada ahli. Dan Dinas PU untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal teknis seperti itu, kami
siap untuk melayani masyarakat dengan gratis. Iya, dengan gratis. Iya, Itu pendengar. penting. Dan yang paling penting tidak rugi Bapak ya ketika Tidak rugi. membangun sesuatu ketika kita berkonsultasi dengan ahlinya. Siap. Iya. Pendengar, ternyata pemerintah tuh sudah menyiapkan aturan yang menyelamatkan kita. Tinggal Ya. kita bagaimana untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Ya, terus selain itu juga di Cantika, selain dari aspek teknisnya ada namanya ketentuan tata bangunan. Ketentuan tata bangunan misalnya jarak sempadan. Jadi berapa jarak yang tidak boleh kita bangun dari tepi jalan sampai ke depan rumah. Iya. Jarak bebas itu namanya jarak sempadan. Jadi memang kepemilikannya tetap pemilik yang ada di sertifikat, tapi kita tidak boleh mendirikan bangunan atau bukan bangunan. Jadi itu namanya jarak sempadan. Itu diatur. Terus ada namanya koefisien dasar bangunan KDB yang selalu kalau misalnya pernah dengar KDB. Ini memang teknis sekali ya, Adi ya. Tapi perlu saya sampaikan juga karena ini penting. Ada namanya koefisien dasar bangunan. Berapa persen dari luas lokasi kita yang bisa kita bangun? Itu ditentukan. Tidak semua berarti. Tidak semua, ada namanya KDB, ada namanya KLB, koefisien lantai bangunan. Berapa lantai maksimal kita bangun sebuah bangunan di wilayah tertentu. Ada KDH, koefisien daerah hijau. Berapa persen yang kita siapkan untuk daerah hijau di pekarangan kita. Itu ada ketentuannya. Itu tadi untuk kenyamanan. Misalnya jarak sempadan tadi untuk kenyamanan kita. Jadi Adi bayangkan kalau rumah kita itu di tepi jalan sama sekali. Bagaimana ketika adik-adik kita atau anak kecil bermain langsung di jalan, nah itu. Jadi hal-hal itu sudah dipertimbangkan oleh ahli sehingga memasukkan dalam aturan itu. Iya. Berarti sekarang Sumba Barat belum ada aturan tentang bagaimana tinggi bangunan Bapak? Kalau itu lagi disiapkan, Iya. yang tadi saya sampaikan di dalam rencana detail tata ruang yang sudah disusun dari tahun lalu, mungkin tahun ini selesai. Iya. Jadi sementara disusun oleh Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat, tapi aturan terkait itu untuk aturan di atasnya sudah ada, Oke. sudah ada. Tinggal penerapannya. Jadi yang kita maksudkan di Dinas PU dari kita menyampaikan informasi itu, minta tolong kepada semua pihak, semua stakeholder yang berkepentingan terkait penyelenggaraan bangunan untuk mematuhi ketentuan. Jadi kepatuhan saja yang kita bisa bisa menyelamatkan kita ketika kita hidup di satu kawasan tertentu. Iya, baik Bapak. Nah, menurut Bapak ini kan banyak sekali stakeholder yang sudah bekerja sama ya dengan Dinas PU. Ya. Kalau peran generasi muda sendiri ini Bapak, menurut Bapak bagaimana? Nah, ini peran generasi muda, apalagi generasi sekarang ya, Iya. dengan berbagai kemudahan, saya pikir sebenarnya lebih baik lagi untuk kita ke depan, bagaimana generasi muda memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang, fasilitas internet, informasi ini banyak sekali, ini bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Mestinya ke depannya ini kita Kabupaten Sumba Barat ini sudah bisa samalah dengan tempat-tempat lain yang bangunan-bangunan, terutama di Bali ya, yang sudah agak sedikit teratur. Pokoknya kota-kota berkembang itu, saya pikir peran anak muda di sini sangat penting, menyampaikan informasi ini, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Iya, betul. Anak muda kan nanti yang melanjutkan segala hal yang ada di Sumba Barat seperti itu. Karena kita sudah pasti kita sudah berganti nanti, sudah harus ada regenerasi, bukan kita lagi ke depan. Oke. Kalau harapannya Bapak sebagai kepala bidang ya Bapak? Ya, siap. Iya, tentang pembangunan itu sendiri. Bagaimana sih harapannya Bapak untuk mewujudkan bangunan berkelanjutan ini di wilayah Sumba Barat? Yang paling pertama itu kepatuhan kita kepada ketentuan. Semua pihak. Kepatuhan kita kepada ketentuan yang sudah diatur. Itu masyarakat itu dulu. Nanti kita dari pemerintah yang menyampaikan informasi-informasi itu. Terus yang berikut, ketika menjalankan bangunan gedung, kita harus mempelajarinya. Kita mempelajarinya walaupun tidak detail. Kita mempelajarinya walaupun tidak detail, karena sekarang informasi sudah sangat terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kita menjalankan bangunan ini, kita meminta informasi atau menyerahkan kepada ahlinya. Jadi saya pikir 3 poin itu yang sangat penting. Menyerahkan kepada ahli supaya kita jangan keliru. Karena berdasarkan pengalaman, tidak merancang dengan baik sebuah bangunan gedung itu dia memperoleh kerugian yang sangat besar. Misalnya waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya.
Itu kerugian daerah ya Bapak masuk? Kerugian bisa pribadi, bisa daerah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya bangunan gedung milik pemerintah itu kerugian itu dirasakan oleh pemerintah. Tapi kalau untuk masyarakat, ini kebanyakan masyarakat ini yang tanpa melakukan perencanaan teknis dengan detail, masyarakat kebanyakan saya melihat di lapangan itu banyak kerugiannya. Biaya bertukar pekerja dan lain sebagainya karena tidak ada dokumen acuan, yaitu hasil perencanaan teknis tadi. Iya Bapak, menarik. Kan sekarang cuacanya kita nih Bapak, kadang hujan, kadang tidak. Apakah itu mempengaruhi pembangunan yang berjalan tahun ini? Misalnya waktu dan lain-lain. Ya, ini makanya kalau bangunan pemerintah itu sangat mempengaruhi ya. Karena kita ini di sini daerah kepulauan ya, dari material-material non lokal itu misalnya curah hujannya tinggi, intensitasnya tinggi, itu mengganggu untuk distribusinya. Kita melalui laut. Terus pada saat proses pelaksanaan pekerjaan kita merubah metodenya. Misalnya tadi kita melakukan pekerjaan pengecoran gara-gara hujan, berubah kita metode pekerjaan. Jadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi untuk terlambat ya Bapak. Waktu dan itu terbuang semua Bapak. Ya, terbuang. Jadi tapi kita doakan bersama selama ini secara teknis bisa kita tanggulanginya, itulah. Kita merubah skenario penyelenggaraan metode pelaksanaan pekerjaan. Baik, Bapak Erwanda Palangga, ini kita minta closing statement dari Bapak dan mungkin apa pesan Bapak untuk Dinas PU mewujudkan bangunan berkelanjutan dan aman di masa depan, di masa yang akan datang, Bapak. Silahkan. Bapak. Ya, terima kasih Adi. Di masa yang akan datang ini tantangan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung itu pasti tinggi ya. Karena yang pertama secara ekonomi pasti masyarakat juga punya pendapatan pasti bertambah. Terus perubahan-perubahan juga kita harus meresponnya. Bukan saja perubahan zaman termasuk dengan perubahan-perubahan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk materialnya. Zaman dulu mungkin Adi Cantika ini belum mengetahui bahwa untuk material-material gedung kita menggunakan baja ringan dan lain sebagainya. Zaman dulu kan kita belum mengenal baja ringan, masih baja WF, baja yang berat itu. Sekarang sudah berubah. Ada banyak perubahan-perubahan yang yang akan terjadi. Ini sekarang kita mengenal itu. Nanti ke depan lebih kompleks lagi persoalannya. Oleh karena itu kembali lagi saya sampaikan yang paling pertama kepatuhan kita kepada ketentuan-ketentuan teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Yang kedua yang paling penting adalah ketika kita akan melakukan pembangunan terutama bangunan gedung itu kita harus merencanakan dengan baik. Kita merencanakan dengan baik, kita serahkan kepada para ahlinya untuk merencanakan itu dengan baik. Saya pikir dua itu aja paling penting. Bapak Erwanda Palangga, terima kasih Bapak atas waktunya. Sukses selalu. Semoga pembangunan di Kabupaten Sumba Barat ini aman dan berkelanjutan. Dan jika ada program-program mungkin boleh kontak RRI untuk siap. Dengan senang hati. Iya, nanti diundang lagi mungkin di RRI SV Sumba. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Erwanda Palangga tentang bagaimana sih penyelenggaraan bangunan gedung aman dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kita masyarakat harus sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Sumba Barat ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih pendengar, selalu dengarkan RRI Sumba dan jangan lupa follow Instagram RRI Sumba dan dialog ini akan disiarkan di YouTube RRI Sumba. Terus mendengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak.